Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat duhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita telah menyelesaikan sholat duhur berjamaah dan sejenak kita beritikaf di masjid untuk mengikuti kajian ilmu. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita hari ini adalah Tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita mengangkat satu tema, ketika mulut dikunci, tangan dan kaki menjadi saksi. Bapak Ibu jamaah sekalian, tema ini saya ambilkan dari salah satu firman Allah yang ada dalam surat Yasin, yaitu surat 36 ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya al-yawma, pada hari, nakhtimu, kami Allah mengunci ala afahihim, atas mulut-mulut manusia, wa tukallimuna aydihim, dan akan bicara kepadaku tangan, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki manusia akan menjadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap perbuatan yang dilakukannya. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Jamaah sekalian, ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat ada yang disebut dengan Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu hari di mana semua perbuatan, semua amal manusia akan diadili oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Pasti aku akan tanyakan semua kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita nanti pada hari kiamat itu. Setiap hembusan nafas, setiap detak jantung kita, semuanya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikuatkan lagi oleh Rasulullah, la yazalu qadma rijli abdin hatta tus'ala an arba'in. Tidak akan kaki manusia melangkah pada hari kiamat kecuali akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Umur yang sudah Allah berikan kepada kita ini dihabiskan untuk apa? Bertambah umur mampu enggak menambah amal kebaikan kita? Atau justru bertambah umur malah menambah dosa? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengingat hadis Rasulullah, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang dikasih panjang umur dan wa hasuna amaluhu, dan banyak kebaikannya. Berarti penekanan umur itu sebetulnya bukan pada panjangnya. Nilai dari umur kita bukan dilihat berapa panjangnya, tapi nilai dari umur kita akan dilihat berapa banyak amal-amal kebaikan kita.
Ya, maka kualitas umur itu bukan dilihat dari jumlah. Jumlah itu kuantitas. Allah tak melihat kuantitas, yang Allah lihat adalah kualitas. Dan kualitas umur itu ada dalam kebaikan-kebaikan kita. Itulah yang sering disebut dengan istilah al-barokah. Jadi umur yang berkah, hidup yang berkah itu akan dilihat ziyadatul khair wa sa'adah. Itu makna berkah. Jadi kalau kita kepengen tahu apakah umurku berkah apa enggak, lihat aja bertambah usia. Ini kan sudah bertambah tahun nih. Kemarin masih 2005, sekarang sudah masuk di 2026. Nah, bertambah umur kita, ikut menambah enggak kebaikan kita? Kalau bertambah umur, panjang umur, tapi enggak nambah kebaikan, yang tambah itu baru jumlahnya. Yang tambah itu adalah kuantitasnya, tapi tidak bertambah kualitas. Karena kualitas akan dilihat dari kebaikan-kebaikan itu. Ya. Atau rezeki. Aku dikasih rezeki ini kira-kira berkah apa enggak ya? Rezeki berkah enggak dilihat dari jumlahnya. Umpamanya ada yang tahun 2025 gajinya katakanlah 1 juta umpamanya. Lalu 2026 ditambah 2 juta. Apakah makna 2 juta itu berkah? Enggak juga. Karena kualitas dari rezeki yang berkah bukan pada jumlah. Jumlah itu kuantitas. Yang Allah lihat dari keberkahan rezeki kita. Ketika kita nambah rezeki, rezeki itu menambah ketaatan kita kepada Allah. Semakin tambah rezeki, kita semakin dermawan. Nah, itu berarti rezeki kita berkah. Tapi kalau nambah rezeki, nambah pelitnya, ya berarti yang tambah jumlah, belum keberkahan. Gitu ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita. Inni as'aluka hayatan thayyibah. Itu doanya Nabi itu. Ya Allah, berikan kepadaku hayatan kehidupan thayyibah yang penuh kebaikan. Jadi saya belum pernah menemukan ada doa Rasulullah, Rasul minta panjang umur itu enggak ada itu, Pak. Ya. Yang sering minta panjang umur itu kita gitu. Ya. Kalau Rasulullah itu minta kepada Allah supaya umurnya dikasih thayyibah. Umur thayyibah itu apa? Umur yang penuh kebaikan. Walaupun sedikit kalau penuh kebaikan, insya Allah itu berkah. Ya, kalau Rasulullah minta panjang umur, Pak, saya yakin umurnya enggak 63 tahun meninggal, Pak. Enggak mungkin kan doa Nabi enggak dikabulkan kan? Tapi ternyata Rasulullah meninggal pun ya di usia-usia yang relatif masih muda. Karena di sini mungkin ada umur yang sudah lebih dari Rasulullah. Kalau ukuran umur panjang itu dikatakan umur berkah, berani enggak kita mengatakan bahwa umur Rasulullah itu enggak berkah? Karena pendek, sementara umatnya ada yang 80 tahun. Enggak begitu cara menilai umur berkah itu. Ya, apalagi Nabi Isa, 34 tahun. Nabi Yahya lebih muda lagi, Pak. Anaknya Nabi Zakaria, itu meninggalnya di usia 31 tahun itu. Ya, meninggalnya di penjara, dipotong lehernya oleh Raja Romawi. Karena pada saat itu Nabi Yahya berani menentang Raja Romawi yang akan menikahi anak kandungnya sendiri. Dan beliau harus dijebloskan di penjara dan dibunuh di penjara. Di usia 31 tahun. Jadi kalau orang melihat umur berkah itu dari panjangnya, apakah berani mengatakan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Muhammad itu enggak berkah? Nah, maka keberkahan umur itu bukan dari jumlah, tapi akan dilihat dari kebaikan-kebaikannya. Ya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walam yahzanun. Ya, kalau mau maknanya berkah itu dalam surat Al-Baqarah 112. Barang siapa yang hidupnya selalu tunduk kepada Allah. Artinya tunduk itu apa? Taat kepada Allah, tidak tunduk sama hawa nafsu. Lalu wa huwa muhsin diwarnai dengan banyak berbuat kebaikan. Nah, itu makna berkah itu. Maka kebaikan itu akan berbanding lurus dengan kebahagiaan hidup kita. Berarti kalau kita minta bahagia, sebetulnya cukup hanya diganti, ya Allah berikan hidup berkah, udah cukup itu, Pak. Karena kalau berkah pasti bahagia, tapi bahagia belum tentu berkah. Berkah pasti bahagia. Ya. Karena keberkahan itu akan selalu mewarnai hidup dengan banyak kebaikan. Dan kalau orang sudah banyak kebaikan, kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Kalau dosa berbanding lurus dengan penderitaan. Jadi kalau ada orang kepengen hidup berkah kok senangnya berbuat dosa, itu salah rumus, Pak. Enggak mungkin Allah membahagiakan manusia itu dengan korupsi, dengan zina. Walaupun itu dosa ada kenikmatannya, tapi kenikmatan itu tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya.
Kenikmatan dosa itu ada, cuma di permukaannya. Cuma di kulitnya saja, enggak tembus ke hati manusia. Tapi kalau kebaikan itu akan berbanding lurus dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu. Makanya kan pesan dari Al-Quran itu, hampir 100% itu mengajak manusia untuk mewarnai hidup berbuat kebaikan. Ya. Jadi pesan dari Quran itu apa? Supaya kita banyak berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau nggak bisa berbuat baik, paling tidak jangan menyakiti hati orang. Itu aja udah. Ya. Karena kalau kita menyakiti orang lain, sesungguhnya itu sebetulnya cara kita untuk menjemput kebenciannya Allah untuk diri kita. Kita nyenengin orang lain berarti menjemput kasih sayangnya Allah untuk diri kita juga. Ya, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis samawat. Kalau hidup menyayangi orang lain, berbuat baik sama orang lain, maka sesungguhnya kita telah menyayangi diri kita sendiri. Ini seperti kita ini bantu berdonasi saudara-saudara kita yang ada di Aceh, berdonasi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Pak. Sebetulnya kita bukan membantu mereka, Pak, tapi kita menitipkan keselamatan melalui mereka. Karena ketika kita membantu orang lain, sesungguhnya kita membantu diri kita sendiri. Ya. Nah, itulah yang disebut umur yang barokah. Lalu yang kedua yang akan dihisab, yang akan ditanya oleh Allah apa selain umur? Yang kedua adalah wa an ilmihi fima ya'mal, ilmu. Ilmu yang sudah kita fahami, Pak. Ini juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebelum dan setelah kita punya ilmu, ada enggak perubahan-perubahan diri kita? Sebelum ngaji sama setelah ngaji, ada enggak perbaikan-perbaikan diri kita? Kalau ada orang sudah rajin ngaji, artinya sudah dapat ilmu, tapi ilmunya enggak mampu membawa kesolehan pribadi, enggak mampu membawa perbaikan-perbaikan diri, maka ilmu yang dimiliki walaupun setinggi langit ilmunya, ilmu itu belum termasuk ilmu yuntafa'u bih, bukan ilmu yang manfaat, Pak. Hanya cuma jumlahnya aja yang banyak, tapi ilmu itu tidak akan memberi manfaat. Maka ilmu yang manfaat itu bukan dilihat berapa tingginya, berapa banyaknya, tapi ilmu yang manfaat ketika kita punya ilmu, ilmu itu membawa efek positif dalam kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Itu yang disebut oleh Rasulullah, nurun nafi fahuwa nurun fil qabri wa nurun fil akhirah. Ilmu yang manfaat itu nanti akan menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur dan akan menjadi cahaya penerang dalam kehidupan akhirat kita. Nah, kemudian yang ketiga yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada manusia adalah wa'an rizkihi mimmaktasabahu wa mimma anfaqahu. Dari rezeki, Kak. Rezeki yang kita dapatkan ini diperoleh dengan cara halal apa haram? Itu pertanyaan pertama, Pak. Kamu kerja di mana? Oh, saya kerja di kantor ini. Rezekinya halal apa haram? Lalu kita jawab, halal ya Allah. Begitu kita jawab halal, belum selesai, Pak. Ditanya yang kedua lagi, apa? Setelah engkau dapatkan rezeki yang halal, engkau kemanakan rezeki itu? Apakah hanya sekedar untuk membahagiakan dirimu sendiri atau menjadi jalan untuk membahagiakan orang lain juga? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu kalau dia memberi manfaat sama orang lain. Harta pun begitu, Pak. Harta yang baik itu bukan harta yang hanya untuk membahagiakan diri sendiri. Ya, bahkan sampai Nabi mengatakan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Bahkan dikuatkan dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak termasuk umatku kalau ada orang perutnya kenyang, tetangganya kelaparan. Apakah rezeki kita hanya sebatas itu untuk mengenyangkan perut kita, sementara ada orang di sekitar kita lagi kelaparan, kita biarkan saja. Ya, jadi pertanyaan rezeki itu ujung pangkal, Pak. Kalau pertanyaan umur cuma satu, dihabiskan untuk apa tuh umur? Kalau pertanyaan ilmu satu juga, diamalkan apa enggak? Tapi kalau pertanyaan berupa rezeki, dari mana rezeki dan dikemanakan? Ya, jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan ya di dalam hadis inna akbarul masoib idza ra'aitumur rajula ila baitihi mirizkin haram. Musibah yang paling besar dalam rumah tangga itu ketika rumah tangga itu diwarnai dengan rezeki yang haram. Ada seorang suami, Pak, bawa uang banyak, Pak, tapi hasilnya korupsi, diberikan kepada anak istri, itu musibah besar.
Kan logikanya, loh kok musibah besar? Kan istrinya senang, anaknya senang, dia jadi orang yang kaya raya. Maka Rasulullah menjelaskan, ketika seorang suami membawa uang haram ke dalam rumah tangganya, sesungguhnya suami telah membawa bara api neraka ke dalam rumahnya. Kalau itu dikasih makan kepada istrinya, dikasih makan untuk anak-anaknya, berarti suami itu, ayah itu telah tega memasukkan bara api neraka ke perut orang-orang yang dicintainya. Apakah itu enggak musibah besar? Yang harusnya seorang ayah mencintai anaknya, harusnya seorang suami mencintai istrinya, tapi dia rela memasukkan bara api neraka ke perut istrinya, ke perut anaknya. Ya. Hari ini orang merasa hidupnya mendapatkan kenikmatan ketika hidupnya itu dengan bergelimangan uang. Padahal kalau uang itu dengan uang yang haram, Pak, bukan kenikmatan itu. Kita memasukkan bara api neraka ke dalam rumah tangga kita. Makanya suasana rumah tangga akhirnya panas karena bara api neraka masuk ke rumah kita. Ya, suami lihat istri enggak menyenangkan lagi. Anak pun sama. Ya, karena hawanya panas. Ya, sampai di dalam Al-Qur'an ada surat namanya Al-Maidah itu kan, tentang hidangan, tentang makanan. Jadi makanan ini suatu yang sangat penting, rezeki itu suatu yang sangat penting, Pak. Boleh kita jadi orang kaya, tapi pastikan kekayaannya itu dengan cara-cara yang halal gitu. Ya, enggak dilarang kita jadi orang halal. Tapi kalau halalnya menghalalkan berbagai macam cara, hati-hati, itu nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempatnya adalah wa'an ahlihi fima ta'addaba bih. Kita akan ditanya dari keluarga kita. Nih kita kalau seorang bapak ini, Pak, kalau sekarang kita sudah sholat duhur, pastikan yang di rumah pun sudah sholat, Pak. Enggak boleh orang tua hanya mencari selamat sendiri, sementara anak dan keluarganya enggak dipikirkan. Suami, ayah yang baik atau orang tua yang baik, bukan orang tua yang hanya cari surga sendiri, tapi orang tua yang menjadi jalan ke surga buat anaknya, buat keluarganya juga. Orang tua yang berhasil bukan orang tua yang meninggal dunia lalu mewariskan harta yang banyak kepada anak-anaknya. Tapi orang tua yang berhasil ketika orang tua itu meninggal dunia mewariskan ilmu dan keimanan kepada anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim surat 66 ayat 6 itu. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi kewajiban kita bapak-bapak ini, Pak, bukan hanya mencari nafkah saja, Pak. Kalau mencari nafkah untuk menyelamatkan anak istri dari kefakiran dunia. Tapi yang paling penting adalah menyelamatkan anak-anak dan istri kita dari siksa neraka yang sesungguhnya. Masuk kita mencari rezeki, kita bekerja berangkat pagi pulang sore karena kepingin anak-anak kita bahagia di dunia. Masuk kalau untuk kebahagiaan dunia saja kita mati-matian untuk mereka, Pak. Masuk untuk surga kita enggak lebih mati-matian. Ya. Jadi kalau ada orang tua nih berangkat pagi pulang sore peras keringat banting tulang, ditanya, "Loh kok kamu mati-matian mencari rezeki?" Ya biar aku kepingin membahagiakan anak istriku. Itu bagus, itu bagus. Tapi kalau kita tidak memikirkan keselamatan di akhiratnya, kurang cerdas kita, Pak. Masa untuk dunia kita pikirkan, sementara akhirat di nomor kesekian kan. Padahal maaf kesengsaraan di dunia, mungkin ya dia tidak menjadi orang yang kaya, katakanlah begitu. Tetapi kan enggak mungkin orang itu akan susah selamanya di dunia. Tapi kalau bicara akhirat, susah ya susah terus, bahagia terus. Ya, jadi kalau ada orang tua mati-matian menyelamatkan anaknya, istrinya di dunia, harusnya lebih mati-matian memikirkan untuk keselamatan akhiratnya, Pak. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin dan kelak akan ada pertanggungjawaban buat kita. Jadi pesan dari surat Yasin surat ke-36 ayat 65 itu adalah mengingatkan kita, Pak, bahwa ada pengadilan Allah di akhirat. Ya, jadi jangan merasa bahwa seolah-olah kita sudah bebas dari pengadilan dunia. Ya, kan hari ini ada orang merasa aman, Pak, kalau dia korupsi tapi nggak ketangkep KPK.
Ya, dia merasa alhamdulillah. Gitu. Jadi korupsi ternyata alhamdulillah juga ucapannya itu. Atau jangan-jangan saat korupsi juga baca Al-Fatihah juga gitu Pak ya. Sebelum korupsi mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Katanya korupsi syariah gitu Pak ya. Ya. Begitu enggak ketangkep, ya ucapannya apa? Alhamdulillah, karena dia merasa alhamdulillah temanku ketangkep, saya enggak. Lah, ini pengadilan dunia. Pengadilan dunia itu belum seberapa, Pak. Ya, coba lihat yang koruptor sampai 300 triliun, sampai triliunan saja, hanya berapa sih Pak vonisnya? Ya. Kalau di akhirat, aduh, hukum Allah, pengadilan Allah ini tidak ada intervensi di sana. Enggak ada pengadilan akhirat itu pandang bulu. Kalau hukum di dunia kan kadang tajam ke atas, tumpul. Saya tadi ngomong apa itu? Nah, yang benar apa tadi? Tumpul ke atas, terus tajam bawah. Maksud saya itu tadi, maksud saya. Ya, maklum, efek perut lapar begitu Pak ya. Jadi di dunia kan hukumnya pandang bulu Pak. Karena hukum pandang bulu, pasti yang beruntung yang banyak bulunya. Kan hukum pandang bulu kan? Berarti yang beruntung siapa? Yang banyak bulunya, yang banyak bulu apa? Nah, karpet, jangan monyet, jangan ya. Kalau monyet terlalu kasar itu. Makanya kalau ada orang kebal hukum berarti ya karpet. Ya. Karena dia termasuk yang banyak bulu tadi, Pak. Nah, di akhirat enggak ada, Pak. Di akhirat enggak ada pandang bulu. Ya. Di akhirat itu sangat tegak hukum Allah itu. Yang jadi saksi bukan manusia, bukan orang lain. Jadi saksi apa? Tangan. Tangan ngomong, lalu kaki jadi saksi. Terus gimana bisa apa? Bisa mengingkari kesaksian-kesaksian itu. Lalu mulut kita yang banyak bohong ditutup oleh Allah, dikunci oleh Allah, Pak. Tangan bicara, kaki jadi saksi. Ya. Jadi kalau di dunia ini kita berbuat salah, kok lepas dari hukum dunia, jangan mengucapkan alhamdulillah, Pak. Jangan-jangan Allah memberikan istijraj kepada kita. Biarkan aja dia nikmat dulu. Dicepatkan nikmat di dunianya, tapi sudah ditunggu nikmat kekal di akhiratnya. Itu namanya istijraj, Pak. Makanya jangan kaget kalau ada orang senang maksiat, enggak pernah ingat Allah, hidupnya melimpah ruah dengan hartanya. Apakah itu anugerah Allah? Belum tentu. Bisa jadi itu istijraj. Istijraj itu kenikmatan yang didulukan, Pak. Tapi nanti di akhirat sama sekali enggak mendapat apa-apa. Kelihatannya sih nikmat, tapi bukan nikmat sengsara itu, Pak. Sama seperti orang dikasih mobil. Kalau orang lihatnya, dikasih mobil ya, aduh anugerah, kan gitu kan. Tapi mobilnya enggak ada remnya gitu loh, Pak. Masa anugerah, Pak? Kalau dipakai di jalan, mencelakakan dirinya. Itu yang dimaksud nikmat yang istijraj. Ya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, maka kita minta kepada Allah supaya nikmat-nikmat itu tidak menyilaukan kita. Tidak gara-gara nikmat kita lupa kepada Allah. Semoga semakin bertambah nikmat, kita semakin ingat kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira itu kajian kita hari ini. Saya mohon maaf, ini kunang-kunang matanya nih ya. Agak kurang sehat. Tapi gak apa-apa, kalau ada mau diskusi, ada yang mau ditanyakan, gak apa-apa. Masih ada waktu sedikit, 5-10 menit. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas. Ustaz, lebih baik kita sholat sebagai laki-laki, sebaiknya sholat subuh di masjid atau di rumah bersama dengan istri dan anak? Ya, jadi kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, maka Rasulullah itu hampir setiap sholat 5 waktu itu di masjid. Ya, terus gimana nanti istri dan anak yang ada di rumah? Kan ada sesekali uzur kan, bisa jadi karena hujan, bisa jadi mungkin karena kita ketiduran, bangun-bangun sudah selesai azan, nggak keburu. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk jadi imam. Ya, tapi apa yang dibiasakan oleh Rasulullah itu sholatnya di dalam masjid. Bahkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW sudah menjelang wafat, kan meninggalnya Rasulullah itu sama dengan hari lahirnya ya. Selama ini kan orang tuh kalau memperingati bulan Maulid yang diperingati apa? Lahirnya kan. Padahal Nabi Muhammad itu lahir hari Senin, kemudian meninggalnya hari Senin. Lahir hari Senin bulan Maulid, meninggalnya Senin juga bulan Maulid. Lahirnya ba'da subuh, meninggalnya sama habis subuh.
Nah, habis subuh itu, sebelum apa? Saat sholat subuh terakhir itu, Rasulullah masih dipapah Pak, dibawa ke masjid. Padahal menurut riwayat sudah 3 hari Rasul sudah sakit demam. Tapi kepingin dibawa ke masjid, sampai dipapah oleh beberapa sahabat Nabi. Tapi begitu sampai masjid, Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Abu Bakar, supaya Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Nah, sejak itu Abu Bakar langsung menangis histeris. Umar bertanya, loh kenapa kamu menangis histeris? Kamu jadi imam, bukankah itu sebuah kebanggaan karena yang menunjuk jadi imam adalah Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Umar? Aku sedih. Kalau aku sudah minta Rasulullah jadi imam, jangan-jangan Rasulullah enggak lama akan meninggalkan kita. Itu kecerdasannya Sayyidina Abu Bakar. Dan akhirnya Abu Bakar pun tetap menjadi imam. Ya, dan setelah selesai sholat subuh, Rasulullah menghadap ke jamaah dan Rasulullah memberikan wasiat terakhirnya. Apa wasiat terakhir Rasulullah SAW? Wasiat terakhir Rasulullah, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian tetap bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian Rasulullah berwasiat, Anisa, as-sholah, ummati. Ada 3 wasiatnya Rasulullah, supaya kita jangan ninggalin sholat. Yang kedua, supaya kita jangan sampai menyakiti wanita, karena ibu kita adalah wanita. Lalu yang ketiga, Rasulullah berwasiat, ummati, itu menunjukkan betapa Rasulullah itu sangat sayang dengan umatnya. Mau meninggal saja, yang dipanggil bukan keluarganya, yang dipanggil adalah kita umatnya. Dan setelah itu Rasulullah SAW kemudian apa? Meminta kepada para sahabat, wahai sahabatku yang pernah aku sakiti, yang pernah punya salah, aku minta maaf. Tapi kalau enggak memaafkan, tolong ketika aku punya kesalahan-kesalahan, balaslah langsung sekarang. Jangan sampai nanti aku dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Semua sahabat sudah mulai menangis Pak, dengar kalimat-kalimat itu. Karena seperti kayak orang mau pamitan. Ternyata dari belakang ada seorang sahabat namanya sahabat Ukasah. Dia mengacungkan tangan, ya Rasulullah, saya akan membalasmu ya Rasulullah. Kemudian Rasul manggil sama Ukasah tadi. Ukasah dipanggil, sini kamu dekat sama aku. Begitu sudah dekat sama Rasulullah, aku punya dosa sama kamu apa? Kok kamu mau membalasnya? Ya Rasulullah, engkau pernah memukul perutku dengan pelepah kurma. Saat itu aku lagi menjemur baju perangku, tapi engkau tiba-tiba memukul aku dari belakang dan engkau mengira seolah-olah aku mau lari dari barisan perang. Nah, maka Rasulullah, aku akan membalasmu. Akhirnya Sayyidina Umar mendengar itu langsung ngambil pedangnya Pak. Wahai Ukasah, ini pedang ini pukulkan ke badanku saja daripada kamu memukul Rasulullah dengan pelepah kurma. Kata Rasulullah, wahai Umar, ini urusanku dengan Ukasah, enggak ada urusanmu. Aku yang harus menyelesaikan dengan dia. Lalu Rasul bertanya, aku pukul engkau dengan apa? Dengan pelepah kurma Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali diminta oleh Rasulullah untuk mengambil pelepah kurma. Dan diberikan pada Ukasah. Kemudian Ukasah bilang, ya Rasulullah, waktu engkau memukul aku, perutku terbuka ya Rasulullah. Maka perutmu juga harus terbuka ya Rasulullah. Semua sahabat nangis histeris, sudah enggak tertahan semuanya. Kok tega ada orang ya mau membalas Rasulullah di saat Rasulullah lagi sakit begitu. Kenapa enggak memaafkan saja sih? Begitu dibukakan perutnya, bukannya Ukasah memukul pelepah kurma dibuang oleh Ukasah dan Rasulullah menciumi perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ukasah mengatakan, enggak mungkin ya Rasulullah, aku tega membalasmu. Kebaikanmu terlalu banyak kalau hanya dengan kesalahanmu satu kali kepadaku. Aku hanya kepingin mencium perutmu. Bukankah engkau pernah bersabda, barang siapa yang mencium kulitmu, maka kulit itu enggak akan tersentuh oleh api neraka. Itu yang aku harapkan ya Rasulullah. Dan akhirnya Rasul mengatakan, wahai sahabatku, kalau kalian kepingin jadi penghuni surga, ikutilah jejak Ukasah. Apa amalannya Pak? Memaafkan. Hari ini kepingin masuk surga, dendamnya 6.000 setan. Gimana itu? Ya. Jadilah orang yang pemaaf. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kisah tadi, setelah Rasulullah sudah selesai, bawalah Rasul ke rumah Aisyah di Madinah itu, Pak. Rumah Rasulullah itu yang sekarang dibuat makam Rasulullah, itulah rumah Rasulullah dengan ibunda Aisyah. Disitulah Rasul mengembuskan nafas terakhir. Jadi kalau kita lihat di detik-detik akhir Rasulullah mau meninggal juga, Rasulullah masih berada di dalam masjid.
Ya, bagaimana dengan kita yang masih sehat itu ya? Kalau kita memang tidak ada berhalangan, ya kita berusaha untuk selalu sholat di dalam masjid. Walaupun itu tidak wajib ya, tapi kalau itu dilakukan secara istiqomah, insya Allah itu kita akan tercatat sebagai orang-orang yang amiri buyuti, orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitumur rajula ilal masajid fastashhidu bil iman. Kalau ada orang yang senang datang ke masjid, saksikan dia adalah orang yang beriman. Terus bagaimana dengan orang yang beriman tapi enggak senang ke masjid itu? Lebih sedih lagi, sesekalinya ke masjid disolatin di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.